Hai semuanya, kembali lagi di video Market Outlook Amandana. Ini adalah Market Outlook yang berlaku dari tanggal 18 sampai 22 Oktober 2021 ataupun minggu ketiga di bulan Oktober 2021. Nah, seperti yang teman-teman lihat di thumbnail dan di judul ini akan menganalisa pair Euro USD, GBP USD, XAU USD ataupun Gold, XAG USD ataupun Silver, Euro GBP, dan AUD NZD. Oke, seperti biasa, sebelum kita masuk ke dalam chartnya, jika teman-teman suka dengan video ini, silahkan klik tombol subscribe-nya dan hidupkan lonceng notifikasinya bagi yang belum subscribe, dan silahkan klik tombol like-nya dan share ke teman-teman lain antar trader, supaya teman-teman yang lain bisa tahu apa terjadi di market di minggu ini. Oke, dan teman-teman jika yang ingin request pair apa yang ingin dianalisa di minggu depan, teman-teman bisa langsung ke kolom komentar dan bisa request di sana pair apa yang ingin dibantu untuk analisa di minggu depannya. Seperti itu. Oke. Nah, seperti yang teman-teman lihat di sini, sekarang ini adalah chart trading view seperti biasa. Jika teman-teman ingin download trading view seperti ini, silakan langsung ke kolom deskripsi di bawah. Dan di sana juga ada disclaimer, silakan dibaca dan silakan download untuk trading view-nya. Oke. Di trading view ini kita bisa analisa dari semua pair, forex, komoditas, saham Indonesia, Bitcoin, semua cryptocurrency dan sebagainya. Saham-saham Amerika pun juga bisa. Seperti itu. Dan tools-tools di sini sangat luar biasa banyak. Oke, indikator pun juga banyak, time frame juga banyak, alat bantu untuk menggambar, mengukur dan sebagainya pun juga banyak. Oke, langsung saja di sini saya akan langsung ke pair Euro USD. Oke, jadi di Euro USD ini pertama kita ada gini ya, ada di minggu lalu, analisa saya minggu lalu kan dia akan bergerak naik karena di sini ada rising wedge. Pertama dia akan turun dulu, benar dia akan turun. Dan kemudian ketika dia berhenti di sini dan ternyata dia tidak sampai turun sampai ke bagian bawah bagian support terjauhnya, ternyata harga sudah masuk lagi ke dalam area resistennya sekarang seperti itu. Jadi rising wedge-nya ini bisa saya hapus dulu, dan ini ada trendline kecil ini bisa saya hapus. Tapi trendline di sini masih valid ya, trendline yang lagi satu ini. Trendline yang ini masih valid, ini akan saya panjangkan sampai sini. Nah, di sini teman-teman bisa lihat bahwa harga sudah mulai bergerak masuk ke dalam resistennya lagi, seperti itu. Dan kalau kita ukur secara Fibonacci dari dia punya swing terakhir di sini, dia berhenti di area 0,786 sampai 0,618 seperti itu. Jadi ini area yang sangat bagus sekali untuk teman-teman bisa untuk langsung short sell ke bawah seperti itu. Oke, dan juga di sini untuk di hari Jumat terakhir itu harga ditutup hampir menyerupai candle doji di sini. Jadi memang harga sudah terreject 2 kali di area resisten ini, dan sekarang harga mulai bergerak turun karena sudah mulai ada kontraksi di mana di sini merupakan area resisten dan sekaligus dia punya trendline turun dan berpapasan juga dengan dia Fibonacci 786 dan 618 ya. Oke, jadi untuk teman-teman yang ingin short nanti di Euro USD, silahkan pada saat dia bisa retest lagi sekali di sini, nanti dia bisa drop terjauh itu bisa sampai sini. Oke, bisa sampai ke 14893 nya seperti itu. Nah, untuk yang ingin long, saya harap long sih di sini saya prefer ketika area resisten ini sudah berhasil di breakout ya. Ini sudah di breakout area resistennya. Nah, itu teman-teman baru bisa long dengan target tertinggi adalah di level psikologi levelnya yaitu di 17.000. Itu adalah terjauhnya. Oke, bisa seperti itu. Itu di daily. Kalau kita turunkan ke H4, di H4 kita ada yang namanya pola di sini triangle di H4. Itu di sini ada pola descending triangle. Jika descending triangle ini berhasil di breakout, maka kemungkinan harga bisa bergerak lanjut turun ke bawah. Seperti itu.
Oke, jelas sekali. Kalau untuk patokan lagi satu, untuk trendline patokan di H4. Untuk di patokan di H4 itu ada di sini. Nah, di sini ada patokan trendline di H4. Oke, di sini bagus sekali. Ya, jadi di sini merupakan area patokan trendline di H4 dan sekaligus dia berpapasan dengan descending triangle-nya. Seperti itu. Jadi ketika descending triangle ini berhasil di breakout, maka harga bisa lanjut untuk turun ke bawah. Kalau kita lihat time frame-nya lebih besar, yaitu di weekly. Kalau di weekly ini harga dia membuat yang namanya candle yang hampir sama besar dengan candle sebelumnya. Jadi bisa dibilang dua candle ini sedikit sideways seperti itu. Tapi secara daily kita memang melihat ada dua candle seperti candle doji di sini. Seperti itu. Jadi memang nanti kemungkinan ketika dia sudah berkontraksi dengan dia punya area descending triangle di sini dan sekaligus dia punya resisten dan sekaligus ada trend line dan juga ada Fibonacci levelnya, maka itu otomatis harga akan sangat berkontraksi di area ini. Berpotongan antara dengan Fibonacci yang pertama, trend line yang kedua, yang ketiga ada resisten, dan yang keempat dengan ada pola descending triangle di H4-nya. Oke, jadi itu untuk Euro USD. Lalu yang selanjutnya ada GBP USD. Untuk GBP USD ternyata dia lebih kuat daripada Euro. Bisa dilihat bahwa harga benar-benar lanjut bergerak naik. Di sini sudah saya katakan bahwa di sini ada resisten kecil di sini yang saya kotakkan merah di minggu lalu. Ketika resisten ini berhasil di breakout, maka harga akan lanjut naik. Jika di sini di breakout kemarin, ini di breakout, kemudian harga lanjut naik. Sampai sekarang dia berhenti di area resisten pertama di sini. Itu di harga 3744 sekarang. Dia berhenti di sini. Oke. Kalau secara Fibonacci sekarang dia itu sudah bergerak 100% ke atas. Jadi jika dia ingin bisa bergerak naik jauh, kemungkinan dia bisa naik ke 1618 seperti itu. Untuk ini pergerakannya akan saya hapus dulu. Nah, di sini juga akan saya hapus segitiganya. Untuk trendline sendiri ini masih berlaku ya, trendline-nya ini masih berlaku. Oke. Jadi untuk di daily, karena dia sudah berhasil sampai di area resisten selanjutnya memang ada di area 38600. Oke, 38600 itu merupakan area selanjutnya jika itu ingin bergerak naik secara perlahan. Oke, itu tadi untuk GBP, untuk dia bergerak naik. Untuk yang ingin short sell bisa pada saat harga membreakout, dia punya ini ya, dia punya trendline turun ini di breakout, kemungkinan dia akan mengejar support yaitu di harga 35687 seperti itu. Itu secara daily. Kalau kita lihat di H4, di H4 ini memang sangat kelihatan jelas untuk trendline-nya. Ini trendline-nya akan saya betulkan. Oke. Trendline di H4 ini sebenarnya lebih kelihatan jelas ya. Nah, trendline di H4 ini benar kelihatan jelas ketika harga semakin lama semakin naik, sekarang dia semakin naik harganya dan berhenti di area sini. Dia punya resisten terakhir di sini. Seperti itu. Jadi secara H4 dia masih bisa bergerak bullish. Kalau kita lihat dia bisa bergerak sampai mana, kita akan coba ukur dari dia punya swing terakhir di H4, yaitu di sini. Di sini dia sebenarnya sudah berhenti di area 1618 ya. Kalau kita ubah swingnya sekarang, sini ke sini,
dia masih bisa bergerak naik sampai lagi sedikit di sini. Seperti itu. Kalau kita cek swing untuk high-nya, kita coba swing dari sini sampai sini. Dia sudah berhenti di 0,38, kemudian harga bergerak naik. Jadi kemungkinan dia bisa bergerak lanjut naik sampai ke atas. Oke. Jadi yang ingin long di GBP USD bisa pada saat harga untuk koreksi lagi di area resisten ini, ataupun harga bisa turun sampai menyentuh daripada dia punya trendline di sini. Oke. Karena secara untuk dia trendline turun di daily sih tadi nggak ada ya. Coba kita lihat di daily. Untuk trendline turun di sini, kalau ambil dari sini sudah nggak ada sebenarnya. Ambil sini juga tidak ada. Kalau kita ambil trendline yang di sini, di sini bisa sebenarnya trendline-nya. Tapi di sini tidak terlalu bagus trendline-nya ya. Ya, bisa trendline-nya seperti ini. Jadi ketika dia sudah break trendline, teman-teman bisa buy pada saat dia retest trendline dan kemudian buy, bisa langsung di target di harga 38.600. Itu adalah TP-nya. Sedangkan untuk yang ingin sell bisa pada saat dia breakout trendline yang di bawah. Oke. Jadi di sini ada dua. Jika dia breakout trendline atas bisa langsung buy. Jika dia breakout trendline bawah bisa langsung sell. Targetnya di sini ada dua, itu yang di harga 38.600 dan di 36.000 pas. Seperti itu. Jadi kalau saya gambarkan sedikit. Nah, ini yang untuk longnya. Untuk shortnya bisa pada saat di sini. Nah, ini untuk short, ini untuk long. Silahkan di screenshot nanti yang mana mau dipilih ketika harga itu bergerak. Jadi bisa ke atas, bisa ke bawah. Oke, silahkan dipilih yang mana akan bergerak harganya. Seperti itu. Jadi itu tadi untuk GBP USD. Sekarang kita akan lanjut ke gold, yaitu XAU USD. Di XAU USD ini sangat beda sendiri dari dari pair-pair yang lain. Sini XAU benar-benar terbanting, tapi terbantingnya ini masih masih luar biasa. Jadi kalau saya bilang ini engulfing, ya engulfing juga. Kalau di sini bilang ini saya lupa ini nama chart patternnya ini. Apakah di sini ada morning star atau apa di sini? Yang dimana ada candle bullish besar, kemudian ada sedikit doji, kemudian dibanting lagi sekali dengan satu candle merah besar. Jadi kemungkinan harga masih bisa bergerak turun. Yang dimana patokannya ini harga sudah membreakout 1774 ya. 1774 sudah di breakout. Jadi kemungkinan harga akan masuk ke area konsolidasi di sini. 1752 seperti itu. Jadi dia akan bisa lanjut konsolidasi seperti ini. Jadi ketika harga gold sudah mulai turun lagi, berarti sentimen pasar terhadap risk itu mulai berkurang seperti itu. Ini tidak ada. Jadi misalnya kalau harga bisa naik lagi ini 1774 harus di breakout lagi sekali. Nah, target selanjutnya adalah di sini. Sini teman-teman bisa lihat kelihatan bahwa harga di 1800 di reject. Oke, di 1790 juga kemudian harga di reject. Dan sekalinya di hari Jumat kemarin harga langsung dipatahkan 1760 di breakout, 1774 di breakout. Jadi kemungkinan harga bisa masuk ke area konsolidasi lagi. Seperti itu. Kalau di weekly kita akan melihat suatu banyak penolakan harga, rejectionnya cukup besar di sini. Jadi mana tinggi ekornya ini lebih besar daripada candle
daripada bodinya dan sekaligus daripada ekor bawahnya, yang menandakan pasukan seller ini cukup besar. Seperti itu. Walaupun harga ditutup dengan candle hijau, candle bullish, tapi ini ada ekor yang cukup besar yang ada di atas. Seperti itu. Kalau kita turunkan ke H4, di H4 kita melihat di sini ada kekuatan power bullish yang cukup besar. Power bullish yang cukup besar, dan ketika itu harga sampai di 1800, harga kemudian ditolak oleh para buyer, yang artinya banyak buyer sudah melakukan profit taking di harga 1800 pas, dan kemudian harga mulai dibanting turun oleh pasukan seller sehingga turun jauh sampai ke hampir masuk ke area konsolidasi di 1763 sampai 1750. Seperti itu. Jadi untuk di gold sendiri memang masih bisa bergerak sideways di dalamnya. Kalau kita patokkan trendline ya. Kalau kita patokkan trendline, mungkin sini akan ada trendline di sini. Kalau kita coba tarik garis trendline di sini, dan titik atasnya di sini. Oke, sebenarnya kalau di trendline-nya ini dia masih bullish sebenarnya. Secara dia punya channel ini masih bergerak naik. Oke, dia sudah di sini berarti tidak berhasil dilanjutkan harga di atas channelnya. Jadi kalau di sini bisa saya bilang kalau ini dibilang sebagai bearish bearish flag, ini terlalu besar flagnya, karena untuk pullnya sendiri ini harus tinggi. Tapi kalau dibilang ini seperti ada rising wedge sedikit, mungkin tidak terlalu kelihatan ya rising wedge-nya. Kalau di sini ya tidak begitu kelihatan rising wedge-nya. Tapi kalau ditarik secara ujung bisa aja seperti itu. Di sini bisa di ujungnya bisa seperti ada rising wedge yang naik. Rising wedge cukup besar di area H4. Tapi kalau dibilang ini adalah pull-nya, pull untuk bearish flag, kalau ini dibilang pull-nya ini cukup terlalu dalam sebenarnya. Kalau ini dibilang pull-nya untuk bearish flag, saya rasa nggak relevan sih. Soalnya ini pull-nya terlalu pendek. Karena kalau ini sekali pull-nya di breakout, maka harga memang mengejar langsung di 1677 seperti itu. Sekalinya itu jika pull-nya di breakout ya. Seperti itu. Jadi ini bukan pull, jadi kemungkinan di sini ada rising wedge saja. Yang menurut saya di sini ada rising wedge sih. Jadi ketika rising wedge-nya di breakout, kemungkinan bisa konsolidasi di area yang merah ini atau bisa bergerak lanjut turun ke bawah seperti itu. Oke, tadi untuk SAU USD. Sekarang kita akan lanjut di pair silver ataupun di XAG USD. Nah, untuk di XAG USD sendiri di sini ada hal yang menarik ya. Pertama, dia memang tertahan di area Fibonacci tepat di 0,618 di sini. Jika teman-teman lihat di sini, ini akan saya hapus. Ini teman-teman bisa lihat dia berhenti tepat di area 618. Benar banget kan, 618 kemudian di reject. Jadi kemungkinan harga masih bisa terkoreksi turun. Tapi di sini juga saya melihat bahwa ada pola inverted head and shoulder yang cukup rapi, bisa dibilang seperti itu. Dimana ini merupakan left-nya. Itu head-nya, ini sekarang head-nya. Ya, ini right shoulder-nya. Dan dia sekarang sudah di breakout. Oke. Ini seperti ada pola inverted head and shoulder. Ini dimana inverted head and shoulder ini sudah valid terbreakout. Dan sekarang dia meretest daripada neckline-nya dia. Nah, ketika neckline-nya ini di retest,
Jadi kemungkinan harga itu ketika dia turun, dia bisa lanjut untuk bergerak naik ke atas. Bisa sampai sini juga, seperti itu. Tapi mengingat di sini masih ada trendline turun yang cukup signifikan. Sini ada minor trendline ya, minor trendline-nya turun di sini. Jadi kemungkinan ketika dia sampai atas pun dia masih bisa ke reject. Karena secara Fibonacci dia masih bergerak turun ya. Seperti itu, dia pas berhenti retrace di 0,618. Jadi bisa aja dia bergerak naik seperti ini dan kena area 618-nya lagi sekali dan tepat dengan garis trendline turun, maka kemungkinan dia bisa untuk lanjut turun di harga 21,6 seperti itu. Jika ini di breakout trendline turunnya, maka harga 24 itu akan dicari, seperti itu. Tapi secara garis besar jika kita lihat untuk silver ini masih bergerak sideways sebenarnya cukup lebar dari harga 29 sampai ke 21, seperti itu. Ini tercipta dari tanggal 7 Agustus 2020 dan di tanggal 24 September. Harga bergerak segini-segini aja. Hampir ini harga sudah bergerak selama 1 tahun lebih ya. Tapi di sini harga sudah mulai perlahan-lahan turun. Jadi kemungkinan dia masih bisa bergerak turun ya. Jika ini bergerak turun juga, maka kemungkinan ada pola descending triangle terjadi yang cukup besar di sini. Di area daily. Seperti itu. Kalau di H4 kita coba apakah ada trend line. Kalau di H4 kita tidak ada melihat trend line kecil ya. Untuk trend line kecil, kalau saya bilang ini trend line kecil sih nggak masuk juga sebenarnya. Ini trend line yang cukup dipaksakan sebenarnya. Tapi ini bisa juga dijadikan acuan untuk trend line yang di sini. Nah, trend line ini bisa dijadikan acuan ketika ini trend line-nya break, maka dia membreakout sekaligus dia punya resisten dan sekarang menjadi support, maka kemungkinan harga bisa langsung bergerak turun mengejar 21,6 lagi sekali, seperti itu. Oke, jelas ya. Jadi semoga teman-teman yang nonton video ini dapat terbantu analisanya di pair 4 pair barusan. Oke, sekarang kita akan lanjut ke pair yang baru. Di situ ada Euro GBP. Oke, Euro GBP ada di sini. Oke, untuk Euro GBP ternyata saya akan coba analisakan ulang. Euro GBP ini ternyata sangat downtrend sekali. Dia nggak main-main downtrendnya. Mengapa saya bilang tidak main-main? Karena dia sudah membreakout, dia punya support, strong supportnya di sini. Oke, strong supportnya di sana, dimana ini sudah di breakout. Saya bilang ini bagian atasnya, kemudian ini bagian bawah supportnya, dan ini sudah di breakout. Dan sekarang dia akan kemana? Nah, untuk kemananya itu kita akan coba untuk terus ke belakang. Apakah ada yang lagi bisa kita patokkan untuk menjadi area support selanjutnya? Untuk area support selanjutnya terjauh itu memang ada di sini. Terjauh banget itu ada di sana. Sampai sini. Oke, jadi ini merupakan area yang cukup besar. Nah, di sini ada bekas ininya. Dia punya recent supportnya ini di sini. Nah, jadi untuk minggu depan silakan teman-teman yang ingin short di Euro GBP. Bisa short di Euro GBP pada saat dia retest dikit aja, karena ini bisa langsung drop turun sampai ke 833 seperti itu.
Oke, nice. Jadi silahkan yang ingin short bisa langsung ke sini, oke? Nah, sini kelihatan banget karena di sini ada supportnya di sini yang belum ke fresh demand-nya di sini yang belum keambil. Dia hanya ngambil setengah dari sini dan bagian bawah sini itu belum. Jadi kemungkinan dia bisa turun sampai sini pertama dan kemudian dia retrace lagi sekali. Kemudian baru dia bisa bergerak turun lebih jauh ke sini. Seperti itu. Oke, untuk di Euro GBP ini sangat mudah sekali. Untuk di 4 jam kita tidak melihat apa-apa, melainkan ada trend line kecil. Oke, trend line kecilnya di mana terjadi pola ada bearish channel di sini ternyata. Bearish channel sudah di breakout, maka kemungkinan harga bisa sangat turun jauh ke bawah di sini. Sini ada bearish channel, sebenarnya di minggu lalu ada bearish channel. Jadi kemungkinan harga bisa memang turun jauh. Untuk di daily ataupun di candle 1 jam, silakan teman-teman bisa pasang selimit di harga 84499 ataupun di bawahnya sedikit di harga 84444. Nah, itu bisa bagus banget harganya. Silakan selimit sana dengan stop loss di harga. Ini saya kasih shortnya di sini. Stop loss di atas ini. Dan untuk target terjauh bisa di sini. Ini risk rewardnya 2.9. Ya, 2.9. Walaupun lebih. Oke, pada saat di harga 84420 pun juga bisa, silakan pasang 84420 ataupun di harga 44. Nah, sini dengan target terjauh ada di bawah sini. Untuk stop loss ada di atas. Di atas ini target terjauhnya di sini. Nah, yap, jadi di situ untuk Euro GBP. Stop lossnya di atas 8447 atau nggak di 8479. Nah, dia 8479. Oke, 84800 itu bagus. Stop loss di sana, target terjauh di 83 di situ. Oke, jadi kelihatan banget di 4 jam dan di daily-nya. Silakan teman-teman ambil pada saat dia retrace ke atas sedikit. Kemudian bisa lanjut sell ke bawah untuk Euro GBP. Oke. Jadi ini trading plan yang sangat mudah karena dia sudah breakout support dan ada bearish channel yang sudah di support di breakout juga, berarti ini valid untuk bergerak ke bawah. Oke, sini saya akan lanjut untuk pair yang terakhir adalah di Audi NZT. Audi NZT kita akan analisa baru. Pertama kita akan mencari supportnya, support strongnya pertama di level key supportnya memang ada di sini. Key supportnya di sana dengan batas itu ada di sini. Ini merupakan batas supportnya pertama. Untuk support terjauh ini ada di sini, yang dimana ini sangat jauh sekali. Yang tidak akan saya ambil pertama. Yang kedua kita akan lihat apakah bisa kita tarik garis trend line di sini. Apakah harga berkonsolidasi juga? Apakah ada trend line? Coba tarik garis trend line di sini.
apakah kena di setiap ujungnya atau tidak. Kita ubah garis trendline-nya di sini. Juga berarti kita ambil trendline di sini berarti ya. Kita ambil trendline di sini, dimana ini merupakan trendline terbaru. Dan di sini tidak akan saya lepaskan trendline turunnya, yang dimana berarti harga dari Audi terhadap New Zealand ini masih sangatlah turun seperti itu. Oke. Sama di sini dia ada pola head and shoulder, kemudian breakout turun ke bawah. Dan di sini harga bisa tertahan di area ini. Nah, kenapa di sana? Karena di sini ada bekas supportnya di sini, dan sekarang di sini ada area konsolidasi tepatnya di sini. Iya. Jadi kemungkinan harga masih bisa bergerak turun menyentuh support ini, kemudian dia akan bisa mantul lagi ke atas seperti itu. Oke. Dan dimana untuk resistennya sendiri itu memang ada di sini, dia berhenti tepat di area resisten become supportnya di sini, tepat berhenti di sini. Ups, ya, harga tepat berhenti di sini, kemudian harga ditolak turun. Dan kalau kita coba untuk cari area Fibonacci-nya, kalau kita tarik Fibo dari sini ke sini, harga cuma retrace sampai ke 2,3, tidak valid, berarti kita akan tarik sampai ke atas. Harga memang masih bisa retrace sampai ke 618, di mana harga itu merupakan area supportnya juga sampai sini. Jika terjadi false breakout di sini, teman-teman bisa langsung buy seperti itu. Oke. Tapi jika ini ternyata di breakout beneran, maka harga bisa turun sampai ke sini lagi. Seperti itu. Oke, itu plannya untuk Audi NZD. Gampangnya seperti itu. Untuk resisten selanjutnya, jika ini di breakout itu ada di sini. Dan tepat dengan dia punya tren turunnya di sana. Oke, jadi ini tepat sekali. Karena di sini ada level untuk resisten yang bagus. Oke, kalau kita turunkan ke H4, ya dia sudah mulai masuk ke area konsolidasi di sini ya. Sudah mulai masuk area konsolidasi. Jadi memang harga bisa turun sampai sini ataupun mengejar 618. Jika 618 ini hanya di false break, yang dimana harga turun kemudian dipentalin lagi, maka kemungkinan harga bisa naik langsung ke 100%-nya balik lagi ke atas seperti itu. Jika memang di breakout 618-nya, dia bisa mengejar di 78,6 ataupun bisa turun ke bawah, balik ke 100% di bawah seperti itu. Karena untuk di weekly sendiri kita melihat power bullish yang cukup power bearish yang cukup besar di sini. Jadi memang masih ada terkoreksi di dalamnya seperti itu. Untuk di minggu ini masih akan terkoreksi. Oke, jadi di sini berarti secara kita simpulkan bahwa untuk yang pertama kesimpulannya adalah untuk euro terhadap pound itu euro lebih lemah daripada pound, jelas tadi di euro GBP-nya. Terus untuk di Aussie terhadap Aussie terhadap New Zealand itu analisanya berarti sekarang Aussie lebih lemah daripada New Zealand seperti itu. Jadi untuk yang di trading di pair euro itu kemungkinan bisa lebih banyak mengambil short position, bisa di euro yen dulu pertama, bisa di euro GBP, euro Audi, euro USD juga bisa kayak tadi, ataupun di euro Kanada. Seperti itu bisa ngambil short di sana. Terus untuk Audi NZD, Aussie and New Zealand itu bisa mengambil short. Untuk Audi itu bisa di Audi JPY mungkin bisa short sedikit di sana. Terus di Audi Kanada, terus di Audi USD bisa short sedikit. Untuk yang ingin benar-benar long itu bisa di
GBP, dan NZD, seperti itu. Dan untuk gold sendiri dan silver itu memang dua karakteristik komoditas yang cukup berbeda. Jadi untuk di gold sendiri harganya sedang turun, yang dimana mulai masuk ke dalam area konsolidasinya dia. Harga mulai berputar-putar di situ aja nanti mungkin di minggu ini. Terus untuk silver sendiri, dia akan bisa meretrace lanjut turun, ataupun dia cuma mengetes daripada neckline dari inverted head and shoulder yang sudah terbreakout tadi. Oke, clear ya. Jadi teman-teman, jadi itu saja untuk analisa di video kali ini. Sudah ada 6 pair, di mana 2 pairnya itu merupakan komoditas dan 2 pair baru seperti itu. Oke, jadi jika teman-teman ingin request, sekali lagi jika ingin request pair apa yang ingin dianalisa, silahkan teman-teman langsung ke kolom komentar, langsung tinggalkan komentar di sana, ingin menganalisa pair yang apa nih, seperti itu. Oke, jadi sekian aja untuk analisa market outlook kali ini. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua yang ingin trading di pair-pair barusan. Semoga dapat profit di minggu ini juga, seperti itu. Oke, terima kasih sudah like, terima kasih sudah subscribe dan menonton video analisa ini sampai habis. Dan sampai jumpa di market outlook minggu depan. Bye-bye semuanya.